Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu medan magnet. Sebelum ke materi, saya sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah proses pembelajaran ini. Adapun pada bab ini, materi yang akan kita bahas adalah medan magnet, induksi magnetik, serta gaya magnetik. Langsung saja ke sub materi yang pertama, yaitu medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar benda-benda yang menimbulkan gaya magnet. Medan magnet ini divisualisasikan dengan garis-garis gaya magnet. Garis gaya magnet adalah garis hayal yang merupakan lintasan kutub utara selatan magnet-magnet kecil apabila dapat bergerak dengan bebas. Adapun sifat dari magnet yaitu yang pertama memiliki dua kutub. Yang kita tahu ada kutub utara dan kutub selatan. Kemudian jika kutub yang sama berdekatan, maka akan saling tolak menolak. Ini antara utara dan utara. Kemudian jika kutub yang berbeda berdekatan, maka akan saling tarik menarik. Dan arah medan magnet itu ditunjukkan dari kutub utara ke kutub selatan. Jadi garis gaya magnetnya kalau utara itu keluar, kemudian kalau selatan masuk. Seperti ini. Selanjutnya induksi magnetik. Di sekitar penghantar yang dialiri arus listrik akan timbul badan magnet atau yang dinamakan dengan induksi magnetik. Hal ini ditemukan oleh ilmuwan berkebangsaan Denmark yaitu Hans Christian Ørsted. Ørsted ini melakukan percobaan di mana hasil percobaannya adalah jika sebuah magnet didekatkan pada suatu penghantar yang dialiri arus listrik, maka magnet tersebut akan menyimpang atau terjadi penyimpangan. Kita bisa lihat pada gambarnya. Nah, hal ini dikarenakan adanya medan magnet. Induksi magnetik merupakan besaran vektor sehingga memiliki arah dan nilai. Untuk menentukan arah induksi magnetik dapat digunakan kaidah tangan kanan. Selain itu, arah medan magnet juga digambarkan dengan tanda cross dan tanda dot, silang dan titik. Nah, tanda cross menunjukkan arah medan masuk tegak lurus bidang atau menyimpang pengaman. Sementara tanda dot menunjukkan arah medan keluar tegak lurus bidang atau mendekati pengaman. Besar induksi magnetik atau disebut juga dengan kuat medan magnet. Fisikawan berasal dari Prancis yaitu Biot Savart. Jadi mereka yang menemukan bahwa besar induksi magnetik itu dikenal dengan hukum Biot Savart, yaitu dipengaruhi oleh elemen arus listrik sebanding dengan panjang elemen arus listrik, besar kuat arus, sinus sudut yang diapit arus dengan jaraknya sampai titik tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, untuk lebih memahami, kita langsung saja membahas setiap permasalahannya. Yang pertama, induksi magnetik di sekitar kawat lurus berarus. Nah, untuk kaidah tangan kanan pada induksi magnetik kawat lurus berarus ini, ibu jari itu akan menunjukkan arah arus listriknya. Sementara keempat jari yang lain itu akan menunjukkan arah medan magnet. Jadi bisa dilihat di gambar, ibu jari arus, kemudian keempat jari yang lainnya adalah medan magnet. Untuk besarnya, kita bisa menghitung dengan persamaan B sama dengan mu0 kali I per 2 pi-A, di mana B adalah kuat medan magnet dengan satuan Weber per meter kuadrat atau Tesla. Kemudian mu0 ini adalah permeabilitas vakum udara, nilainya 4pi kali 10 pangkat 7 Weber per ampere. I kuat arus, sementara adalah jarak titik ke kawat penghantar. Untuk lebih jelasnya, kita membahas satu contoh soal untuk kawat lurus berarus. Dua kawat panjang diletakkan sejajar pada jarak 10 cm satu sama lain dan dialiri arus seperti gambar. Jadi ada dua kawat I1 dan I2 masing-masing dialiri arus 2,4 ampere dan 3 ampere. Nah, tentukan besar dan arah induksi magnetik di titik P yang terletak di antara kedua kawat pada jarak 4 cm dari kawat pertama. Jadi dari soal itu kita ketahui
I1 I2, kemudian R1 nya 4 cm, otomatis R2 nya adalah 10 cm dikurang 4 cm. Nah, di sini langkah pertama kita gambarkan dulu arah medannya. Jadi kan kita gunakan kaidah tangan kanan. Kalau ibu jari kita berarah ke atas, maka otomatis jari yang lain akan memutar ke arah kanan. Begitu juga dengan I2. Nah, tetapi di sini karena yang diminta itu terhadap titik P, berarti kita harus menghubungkan keduanya. Jadi yang B1 itu arahnya masuk, dia menuju P. Sementara yang I2 itu justru keluar, dia menjauhi dari P. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung. Kita hitung dulu B1 dengan persamaan yang ada tadi. Min 0 kali I1 per 2 pi A1, substitusi nilai maka didapat 1,2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Di sini arahnya adalah masuk bidang. Dengan cara yang sama kita hitung untuk B2, tapi B2 di sini arahnya keluar bidang. Sudah dijelaskan sebelumnya. Maka untuk induksi magnetik pada titik B, tinggal kita jumlahkan B1 dan B2. Karena satu masuk dan satu keluar, maka di sini tandanya menjadi minus yang keluar, sehingga didapat hasil 0,2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, di sini tandanya positif. Tadi yang bertanda positif adalah masuk bidang, maka arahnya adalah masuk bidang. Selanjutnya pada kawat melingkar berarus. Kawat lurus melingkar yang dialiri arus pada arah tertentu, di sumbu pusat akan timbul medan magnet dengan arah tertentu pula. Nah, sama seperti tadi, kita tetap menentukannya dengan kaidah tangan kanan. Hanya saja bedanya di sini jadi berkebalikan. Tadi ibu jari sebagai arus, sekarang jadi medan magnet. Kemudian keempat jari lainnya itu akan menunjukkan arah arusnya. Jadi kebalikan dari kawat lurus. Sementara untuk menentukan besar induksinya, kita bisa menggunakan persamaan N0 kali I kali N per 2A apabila ada di poros. Sementara kalau dia pada sumbu lingkaran, kita bisa menggunakan persamaan ini N0 kali A kuadrat kali I per kali N per 2R pangkat 3. Jadi di sini A yang merupakan jari-jari lingkaran, sementara R itu jarak titik ke lingkaran kawat, dan N adalah jumlah lingkaran. Maksud jumlah lingkaran di sini, kalau dia penuh berarti kan 1. Kalau misalnya hanya membentuk sudut sampai 270 derajat, maka N-nya adalah 270 derajat bagi 360 derajat di 3/4. Nah, begitu seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal berikut. Sebuah kawat melingkar dialiri arus sebesar 4 ampere seperti pada gambar. Jika jari-jari lingkarannya 7 cm, maka tentukan besar dan kuat medan magnet pada titik O. Dari soal kita ketahui ada I, kemudian ada A-nya. Nah, di sini kita tinggal gambarkan gunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari akan menunjukkan kuat medan, sementara jari lainnya arus. Ini arus, maka otomatis kuat medannya adalah keluar dari bidang. Nah, untuk besarnya tinggal kita hitung dengan persamaan N0 kali I kali N per 2A. Substitusi nilai maka didapat hasil 10 min 5 pi Tesla. Selanjutnya adalah induksi magnetik pada solenoida. Solenoida adalah kumparan yang memanjang dengan diameter yang lebih kecil dibanding dengan panjang kumparannya. Jarak antara lilitan yang satu dengan yang lainnya sangat rapat dan biasanya terdiri atas satu lapisan atau lebih. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk dari solenoida. Untuk menentukan arah induksi magnetiknya, kita tetap menggunakan kaidah tangan kanan dengan aturan ibu jari itu akan menunjukkan arah medan sekaligus menunjukkan arah kutub utara, sehingga kita bisa membuat garis gaya magnetnya selalu bergerak dari utara ke selatan. Kemudian keempat jari lainnya akan menunjukkan arah arus listrik.
Untuk menentukan besar induksi pada solenoida ini, kita bisa menggunakan persamaan apabila pada pusat itu adalah μ0 kali I kali N per L. Jika pada salah satu ujung solenoidanya, B-nya adalah μ0 kali I kali N per 2L, di mana N itu merupakan jumlah lilitan, sementara L adalah panjang dari solenoidanya. Berikut contoh soal tentang solenoida. Satu kumparan memiliki 500 lilitan dan jari-jari 5 mm. Ditarik hingga menjadi solenoida dengan panjang 0,5 meter. Jika solenoida itu dialiri arus sebesar 0,4 ampere, tentukan besar induksi magnetik di ujung dan di tengah sumbu solenoida. Dari soal ada N, R, L, dan I. Nah, untuk di pusat persamaannya adalah μ0 kali I kali N per L. Kita tinggal substitusi nilai, maka didapat 1,6 kali 10 pangkat min 4 pi Tesla. Kemudian untuk di ujung μ0 kali I kali N per 2L. Sebenarnya di ujung solenoida ini merupakan setengah dari kuat medan pada pusatnya. Jadi kuat medan di pusat bisa langsung kita bagi 2. Hasilnya 8 kali 10 pangkat min 5 pi Tesla. Berikutnya adalah induksi magnetik pada toroida. Toroida ini adalah sebuah solenoida yang dilengkungkan sehingga berbentuk lingkaran kumparan. Toroida memiliki 3 buah jari-jari seperti dilihat di gambar. Kita misalkan dengan A, B, dan R. A disebut jari-jari dalam, B disebut jari-jari luar, sementara R adalah jari-jari efektif. Jari-jari efektif ini merupakan rata-rata dari jari-jari dalam dan jari-jari luar toroida. Sementara untuk menentukan besar medan magnetnya yang berada di tengah-tengah toroida, itu adalah B sama dengan μ0 kali I kali N per 2 pi R. Selanjutnya kita bahas satu contoh soal tentang toroida. Jari-jari efektif sebuah toroida adalah 30 cm. Jika toroida memiliki 300 lilitan dan dialiri arus 2 ampere, tentukan besar induksi magnetik di sumbu toroida tersebut. Kita substitusi semua yang kita tahu ini ke persamaan μ0 kali I kali N per 2 pi R. Maka didapat kuat medannya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Demikianlah penjelasan Ibu pada video materi kali ini. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.